Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pagi ini kami dari tim KKN Mahasiswa 4 saat ini berada di tempat fermentasi jerami yang akan dikasih untuk jadi pakan domba. Yang pertama, jerami itu adalah limbah dari pesawahan, sangat mudah didapat, murah, dan tidak berkompetisi dengan makanan manusia, sehingga sangat cocok untuk dikembangkan untuk pakan ruminansia domba dan sapi. Yang pertama, jerami itu palatabilitasnya rendah atau tingkat ternak menyukai jerami itu rendah, dan yang kedua seratnya tinggi, ligninnya tinggi, juga diselimuti oleh silika sehingga sulit untuk dicerna oleh ternak ruminansia. Nah, proses yang pertama yang harus kita lakukan adalah memotong-motong jerami atau mencopot jerami sehingga partikel size-nya lebih kecil. Lalu yang kedua, memfermentasi jerami tersebut supaya tingkat kecernaannya lebih tinggi. Dan kita menggunakan probiotik atau starter yang mana medianya adalah molasses. Molasses ini bisa meningkatkan palatabilitas jerami tersebut sehingga lebih disukai oleh ternak. Perkenalkan, nama saya Relana Utapea dan ada rekan saya. Saya Meli. Dan satu lagi. Oke. Di sini kami ingin berbincang-bincang dengan rekan-rekan ganteng sekalian ini. Mana kita pengen tahu lebih dalam apa sih fermentasi jerami itu dan apa sih manfaatnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Sebelumnya kan kenalan dulu dari kita ya. Dari orang ini siapa namanya? Ya teman-teman semua, kenalin, nama aku Gunawan. Aku dari mahasiswa Fakultas Peternakan yang sedang melakukan penelitian di tempat ini. Bukan satu lagi. Perkenalkan ya teman-teman semua, nama saya Nazib. Saya juga sama dari Fakultas Peternakan yang sedang melakukan penelitian juga. Seperti itu. Ini saya penasaran sih kan. Ini dalam tong ini apa sih kan kira-kira kan? Ya jadi buat teman-teman semua, dalam tong ini ada jerami yang sudah difermentasi. Jadi kan kita membuat fermentasi itu dalam tong biar gak terapa, biar gak masuk udara, karena kan fermentasi
itu harus anaerob. Makanya ada klep. Klep ini gunanya untuk menutup rapat tutupnya gitu, tutupnya. Jadi nggak masuk udara ke fermentasi jeraminya gitu. Oke, kira-kira kan kalau udaranya masuk itu apa sih dampaknya bagi jeraminya? Ya. Pertama, kalau udara masuk pasti jeraminya gagal. Pertama baunya bakal apa ya, busuk gitu. Jadi jeraminya dalam busuk. Terus kedua, itu bakal jadi basah gitu. Atau ya karena kan si jeraminya masuk oksigen. Jadi ya mereka tuh pasti bertukar udara lah di dalam si tong ini. Ini ya pasti basah jeraminya. Selain basah berjamur tadi. Iya, berjamur juga karena kan masuk udara, jadi pembawa jamur kayak gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin Bu, kan boleh kita lihat langsung nggak kan? Boleh. Ya, dibuka ya. Fermentasi yang baik itu memiliki beberapa faktor ya, bisa dilihat. Nah, contohnya yang pertama ini ada warna kuning kecoklatan kan. Kuningnya agak kuning banget. Oke. Kuningnya buram gitu. Nah, ini fermentasi yang bagus. Beda dibandingkan sama yang ini kan udah coklat, jatuhnya ini busuk gitu. Oh, busuk. Dari baunya juga asam-asam gitu. Oh, boleh. Boleh dicoba aja sebelum. Cobain deh. Nah, oke, yang selanjutnya kira-kira untuk fermentasi jerami ini membutuhkan waktu berapa lama ya Kak, dalam fermentasi? Dalam fermentasi sebenarnya 3 hari pun bisa. Itu fermentasi yang penting kan tidak ada udara di dalamnya. Cuman biar nutriennya lebih baik, itu kita memakai 21 hari untuk fermentasi ini. Biar lebih maksimal gitu fermentasi bakteri di dalamnya. Nah, kira-kira ini setelah fermentasinya, apalagi sih kan langkah selanjutnya apa langsung diberikan ke dombanya atau bagaimana? Ini ketimbang kita langsung kasih ke dombanya. Ini tuh udah jadi fermentasi yang udah jadi gitu, yang hasilnya udah panen lah. Oke. Ini setelah ini langsung kita kasih ke domba gitu sih. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi fermentasi yang baik, jerami yang baik itu berwarna kekuningan, Ya, kuning terus kecoklatan. lembab, tidak berjamur yang pasti, dan fermentasi yang baik itu 21 hari ya Kang? Kayak Ya, gitu. kita pakai 21 hari. Oke, siap. Terus Itu ya Kang, teman-teman. kalau keunggulannya kalau termodifikasi ini apa gitu dibanding sama yang lain? Nah, jadi kan kebetulan kita memakai probiotik untuk fermentasinya. Kalau kita kasih jeraminya saja, itu kandungan nutriennya bakal lebih rendah gitu. Nah, karena kandungan si fermentasi jerami ini memang rendah, akhirnya kita memberikan probiotik di dalamnya untuk menaikkan kandungan nutrien si jerami ini gitu. Probiotik ini kita bikin dari ekstraknya jerami tadi dan mengases dicampurkan gitu. Nanti ada perbandingannya, si probiotiknya kita campur air juga 1:9 ke fermentasi jerami gitu. Biar si kandungan nutriennya lebih bagus lah gitu buat domba. Tapi meskipun udah difermentasi pun domba tetap mau makan Kang? Ya mau. Karena kalau misalkan difermentasi baunya kan lebih menyengat ya. Jadi palatabilitas si domba tuh jadi lebih tinggi gitu. Palatabilitas itu apa ya? Kesukaan. Iya. Daya tariknya Ya. Jadi si dombanya lebih suka fermentasi daripada yang nggak fermentasi gitu. Selain untuk menaikkan kandungan nutrien, ya menaikkan palatabilitas. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kali mungkin selanjutnya kita langsung ke probiotiknya. Nah teman-teman, jadi di depan kita ini udah ada nih yang namanya probiotik. Yang awalnya itu ditambahkan pas pembuatan fermentasi jeraminya ya gitu teman-teman. Nah, untuk yang ini kira-kira probiotik ini apa sih Kang? Kayak mirip kopi ya? Iya. Jadi gini sebenarnya teman-teman, jadi probiotik ini juga bisa membuat pencernaan si dombanya lebih baik gitu, karena kan si probiotik ini mampu membuat lunak jeraminya gitu. Jadi ketika masuk ke tubuh hewan tersebut,
jeraminya gampang untuk dicerna sama ternaknya. Kalau misalkan yang pakai probiotik itu akan lebih susah karena tidak ada tidak ada pelunakan si jerami padi di dalam fermentasi ini. Ini sangat penting lah. Iya, penting. Bagus lah, sangat bagus buat fermentasi. Oke Kang, berarti ini sebagai pakan utamanya kan? Ya, ini Kira-kira Kang ada nggak tambahan gitu selain fermentasi jerami ini, kira-kira ada nggak bahan makan tambahan untuk si dombanya? ada Apa tuh Kang? konsentrat itu. Konsentrat. Oke. Teman-teman, namanya konsentrat. Apa itu konsentrat? Ayo kita ikutin akan berdua. Nah, jadi teman-teman dan rekan-rekan sekalian, ini nih yang dinamakan konsentrat. Konsentrat ini apa sih sebenarnya Kang? Nah, konsentrat ini adalah bahan yang diberikan bersama dengan pakan lainnya untuk menyeimbangkan keseimbangan gizi yang total diberikan kepada ternak tersebut, seperti itu. Untuk kandungannya sendiri ada apa aja? Untuk kandungan dari konsentrat ini sendiri ada tepung roti, dedak, folat, bungkil kacang, dan bungkil kedelai. Manfaat dari konsentrat ini adalah, jadi ketika kita memberikan pakan utamanya tadi, contohnya yang kita gunakan sih kan tadi jerami padi nih. Nah itu tuh si kebutuhannya memang mencukupi untuk ternak tersebut, tapi agar lebih istilahnya biar lebih afdolnya gitu, kita biar lebih maksimal juga kita berikan pakan tambahan lain, yaitu konsentrat ini. Jadi kebutuhan gizi dari si ternak tersebut tuh terpenuhi gitu dengan baik, seperti itu. Betul, lengkap. Terus Kang, yang terakhir, cara penggunaan sendiri ini seperti apa Kang? Apakah langsung ditambahin atau bagaimana Kang? Cara penggunaannya bisa dua nih, bisa langsung kita berikan kepada ternak langsung, seperti ini langsung dikasihkan gitu. Bisa juga dicampur dengan pakan utamanya. Kalau di sini kan karena kita penelitian tadi, jadi kita memberikan terlebih dahulu si konsentratnya ini terpisah dengan si pakan jerami padinya tersebut. Tapi untuk di komersil biasanya itu dicampurkan langsung dengan pakan utamanya. Gitu. Kalau misalnya di fermentasi jerami kan dicampurkannya itu sebelum difermentasi berarti atau sesudah atau gimana? Jadi kan tadi setelah kita ini kan udah panen nih. Nah kalau mau dicampurkan, begitu tadi kita timbang si jerami padinya ke dalam kresek, kita tambahkan juga ini gitu, seperti itu. Jadi bukan dicampurkan pada proses fermentasinya ya. Jadi dicampurkan hanya untuk ketika pemberian ke hewan ternaknya. Untuk diperolehnya ini bisa dibeli gitu kan, maksudnya nggak harus kita sendiri yang bikin. Sudah banyak yang menjual konsentrat ini di tempat-tempat bahan pakan seperti itu, jadi mudahlah mendapatkannya gitu. Oke teman-teman, paling mungkin segitu aja penjelasan fermentasi jeraminya. Kita nih Kang dari tim KKN ini mengucapkan terima kasih banyak Kang atas informasinya. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa termotivasi dan menambah ilmu lah. Oke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin sekian aja hasil wawancara kami, hasil observasi kami tentang fermentasi jerami untuk pakan ternak domba. Semoga apa yang tadi dijelaskan oleh Kang Areng ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih.
Jadi seperti ini Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Nah ini hasil fermentasi jeraminya sudah dikasih nih ke dombanya. Dan ternyata benar gitu, dombanya mau makan. Kalau tidak percaya, ayo kita lihat yuk. Kalian jadi terbukti nih, jadi bahwa fermentasi jerami ini bisa gitu untuk dijadikan pakan untuk ternak domba ini. Seperti itu teman-teman.